Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar salih-salihanya Ibu? Ibu harap Ananda sekalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menuntut ilmunya, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi, mari kita semua memperbaiki niat kita bahwa menuntut ilmu semata-mata untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap semuanya untuk menerima materi hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembahasan materinya, seperti biasa ya, kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anandaku sekalian, hari ini kita masih melanjutkan tema 5B ya, dengan subtema 3 dan muatan pelajarannya IPS dan PPKN. IPS untuk pembelajaran 3 dan 4, sedangkan PPKN untuk pembelajaran 3 dan 6. Sudah siap semuanya? Yuk kita pelajari materinya. Oke, pada hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4 ya anandaku sekalian. Yang pertama, menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi di masyarakat. Yang kedua, menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dan yang keempat, menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, khususnya pada sungai ya. Baik, langsung saja ya kita ke tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu menjelaskan cara menghargai kegiatan usaha ekonomi di masyarakat. Apakah Ananda sudah tahu bahwa kita sebagai manusia disebut sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi? Manusia sebagai makhluk sosial itu berarti manusia membutuhkan bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk ekonomi berarti manusia senantiasa melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Telah kita ketahui bersama ya bahwa kegiatan usaha ekonomi di masyarakat sangatlah beragam. Setiap jenis kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan konsumsi juga melibatkan banyak orang ya. Berikut ini contoh hubungan antar kegiatan ekonomi. Di antaranya adalah pemilik usaha akan berhubungan dengan tenaga kerja atau karyawan yang dimilikinya. Karyawan akan memperoleh upah atau gaji dari pemilik usaha atau produsen ya. Jadi tenaga kerja disebut karyawan, pemilik usaha disebut sebagai produsen. Setelah itu, barang hasil produksi disalurkan kepada konsumen atau masyarakat dengan bantuan distributor, seperti pedagang di pasar atau pedagang grosir. Dengan menyalurkan barang, distributor mendapat keuntungan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Barang yang telah sampai ke konsumen bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberagaman jenis usaha dan kegiatan ekonomi tersebut tidak membuat masyarakat saling terpecah belah dan berkelompok. Sikap saling menghargai dan menghormati jenis usaha orang lain akan menciptakan suasana yang nyaman dan sejahtera. Contohnya dalam proses pembuatan baju seragam sekolah ya, banyak sekali pihak yang berperan, seperti petani kapas, pekerja di pabrik benang, penjahit, penjual baju seragam grosir atau eceran, dan orang tua siswa. Saling menghargai profesi atau jenis usaha di masyarakat akan menciptakan proses pemasaran yang lancar, sehingga semua pihak merasakan keuntungannya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu menjelaskan usaha-usaha kegiatan ekonomi. Sudah siap semuanya? Yuk kita lanjut. Salah satu usaha kegiatan ekonomi adalah usaha peternakan.
Kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja pada usaha peternakan antara lain memberikan pakan ayam secara teratur, memberikan vitamin agar ayam dapat tumbuh dengan sehat, dan membersihkan kandang ayam. Hasil produksi hewan-hewan ternak seperti telur ayam dan daging ayam dapat dikonsumsi setelah dimasak. Telur dan daging ayam banyak mengandung protein dan vitamin yang diperlukan untuk kesehatan tubuh manusia. Bayangkan jika peternak hewan tidak melaksanakan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab. Apa yang akan terjadi ya? Tentu saja banyak pihak yang akan mengalami kerugian. Bukan hanya pemilik peternakan sebagai produsen, tetapi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi tersebut. Selain itu, hubungan antar pelaku kegiatan ekonomi menjadi tidak harmonis dan tercipta kekacauan. Setiap jenis usaha ekonomi ya, harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Baik, untuk tugas yang pertama hari ini, jelaskan secara singkat cara menghargai jenis usaha ekonomi masyarakat sekitar. Masih semangat salih-salihannya Ibu? Masih ya? Kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Bertempat tinggal di lingkungan yang bersih merupakan keinginan setiap manusia. Lingkungan bersih membuat tubuh sehat dan terhindar dari berbagai penyakit. Namun, masih ada warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan antara lain membuang sampah sembarangan, mempersempit selokan air untuk dimanfaatkan sebagai jalan, menumpuk sampah hingga menimbulkan lalat, membakar sampah di sekitar permukiman, menggunakan pupuk berbahan kimia untuk tanaman, tidak melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan, mencoret-coret dinding, tidak mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar seperti pemilihan ketua RT atau musyawarah. Demikianlah contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Ibu harap anandaku sekalian tidak mencontoh sikap-sikap tersebut. Contoh-contoh sikap tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan yang baru saja Ibu sampaikan sebelumnya, jika diterapkan secara terus-menerus lambat laun akan menimbulkan berbagai akibat yang merugikan kita semua. Nah, di sini Ibu sudah tampilkan ada 5 akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara yang disebabkan oleh perilaku membakar sampah dekat permukiman. Pembakaran sampah ini menghasilkan asap yang membuat kita sulit bernapas. Selain itu, tumpukan sampah yang tidak kunjung dibersihkan juga menghasilkan pencemaran udara karena udara di sekitar tumpukan sampah berbau tidak sedap. Akibat selanjutnya dari tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan yaitu sumber penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh perilaku membuang sampah sembarangan. Sampah yang berserakan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyakit. Nah, salah satu penyakit yang ditimbulkan karena lingkungan kotor adalah diare, demam berdarah, dan muntaber. Akibat selanjutnya dari tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan yaitu meningkatnya kriminalitas. Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab seluruh warga. Salah satu sikap bertanggung jawab adalah mengikuti ronda. Kegiatan ronda dapat mencegah kejahatan di sebuah lingkungan. Setiap anggota masyarakat yang menempati lingkungan tersebut wajib menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan dengan menjalankan sistem piket setiap minggunya. Jika warga tidak memiliki sikap tanggung jawab, maka kejahatan dapat meningkat. Selanjutnya terjadi banjir. Jadi, jika warga tidak bertanggung jawab terhadap kebersihan selokan dan membuang sampah terus-menerus di selokan, maka selokan akan penuh dengan sampah dan pada saat terjadi hujan, aliran air akan tersumbat, akibatnya air selokan menguap dan terjadilah banjir. Oke, yang terakhir, akibat tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan yaitu aturan di lingkungan tidak berjalan dengan baik. Mengikuti pemilihan ketua RT atau kegiatan lain di lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab setiap warga.
warga yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan mengakibatkan aturan tidak dapat berjalan dengan baik. Selain itu, hubungan yang terjalin antar tetangga juga tidak terjalin harmonis. Nah, itu tadi beberapa akibat dari tidak adanya sikap bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Oke, kita sudah sampai pada tujuan pembelajaran yang terakhir hari ini, yaitu menjelaskan akibat tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan khususnya pada sungai. Coba anandaku sekalian amati gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan salah satu akibat tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Masih banyak warga yang membuang sampah di sungai. Sampah-sampah tersebut kemudian menumpuk sehingga menyebabkan sungai dipenuhi oleh sampah. Sampah membuat aliran sungai tersumbat dan tidak lancar. Aliran sungai yang tidak lancar dapat mengakibatkan banjir ketika musim hujan. Perilaku warga yang dapat mencemarkan sungai, misalnya pembuangan limbah. Masih banyak pemilik pabrik yang tidak bertanggung jawab terhadap limbah yang mereka hasilkan. Pemilik pabrik langsung membuang limbah ke sungai, padahal semestinya mereka bertanggung jawab dengan mengolah limbah terlebih dahulu sebelum dibuang. Limbah pabrik yang mengandung bahan kimia membuat air sungai tercemar. Oke, kita sampai ke pemberian tugas yang kedua. Ini menandakan bahwa pembelajaran kita telah usai ya di hari ini. Jadi untuk nomor 2 ada 2 bagian di sini tugasnya. Yang bagian A, menuliskan 5 dampak negatif jika warga tidak bertanggung jawab terhadap sungai. Kemudian yang kedua atau bagian B-nya, tuliskan upaya atau cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak negatif tersebut. Maksudnya dampak negatif dari tidak adanya sikap tanggung jawab warga terhadap sungai ya. Paham sampai di sini? Jika ada yang belum jelas, silakan Anda bertanya lewat WA pribadi ya. Ibu akhiri pembahasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan istighfar 3 kali ya. Astagfirullahalazim, 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 dan lanjut dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.